adik-adik semua, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari Minggu ini? Baik, baik, luar biasa, fantastis, ahli. Ya, adik-adik pasti semuanya bersuka cita ya di hari Minggu ini. Nah, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi Hello Hello Hola Hola. Ayo semua berdiri ya. Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hello, hola, hola, mosi, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Hello, hola, mosi, apa kabar? Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, adik-adik silakan duduk semua. Ya, adik-adik semua, hari Minggu ini di dalam sepekan ini adik-adik kegiatannya apa aja? Nah, mungkin semua ada yang memuji Tuhan, ada yang belajar atau banyak hal yang dilakukan. Nah, kakak mau tanya adik-adik semua. Adik-adik tahu siapa yang menciptakan kupu-kupu, gajah, dan ikan? Tuhan Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan menciptakan kupu-kupu, gajah, dan juga ikan. Tuhan juga menciptakan siapa? Tuhan juga menciptakan manusia. Nah, adik-adik, manusia itu diciptakan berbeda-beda. Ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya keriting atau lurus, ada yang orangnya kurus, ada yang gemuk, semua berbeda-beda. Tetapi Tuhan sangat sayang kepada semua ciptaannya, termasuk kita semua manusia. Dan adik-adik, kita harus untuk itu kita harus senantiasa setia kepada Tuhan, ya, karena Tuhan sangat sayang kepada kita semua. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dengan lagu Andaiku Jadi Kupu-Kupu. Ayo semua berdiri, kita gerakan ya. Nah, kita gerakan. Andai ku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Tuhanku, Kau ciptakanku. Andai ku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andai ku jadi gajah, ku kan menari dengan belalai. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Terima kasih Tuhanku, Kau ciptakanku.
dalam pengakuan dosa. Tuhan Yesus, kami bersalah, mohon ampuni kami. Amin. Nah, adik-adik semua, berita anugerah kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 26 ayatnya yang ke-12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allah dan kamu akan menjadi umatku. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku Kasihi Kau. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Oh Tuhanku, tolong aku mengatakannya. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Kita akan bermazmur dari Mazmur 13 ayatnya yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya, hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Nah, adik-adik semua, pasti semua rindu untuk mendengarkan cerita yang baru pada pagi hari ini. Nah, kita akan mendengarkan cerita yang baru firman Tuhan pada pagi hari ini dan akan dibawakan oleh Kakak Yoel. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa sama-sama. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bisa beribadah bersama-sama walaupun itu kami beribadah melalui online. Tuhan, pimpin kami yang sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu melalui cerita pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Adik-adik, kira-kira dalam hal apa biasa adik-adik berjanji ya? Dan bagaimana perasaan adik-adik jika tidak menepati janji itu? Nah, atau adakah pesan-pesan orang tua yang selalu disampaikan kepada adik-adik? Dan mengapa adik-adik? Nah, adik-adik, Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel sehingga Tuhan selalu memberikan firman-Nya kepada mereka. Buktinya dalam perjalanan dari Mesir ke Kanaan, bangsa Israel selalu dipelihara oleh Tuhan. Tetapi Tuhan juga menghendaki agar bangsa Israel tetap taat kepada Tuhan. Karena itu, Tuhan memanggil Musa ke sebuah gunung adik-adik. Namanya Gunung Sinai.
Nah, dan di sana Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk disampaikan untuk dilakukan oleh bangsa Israel, oleh orang-orang yang percaya kepadanya, adik-adik. Nah, adapun perintah-perintah yang disampaikan Tuhan itu kepada Musa adalah yang pertama, jika nanti kamu masuk ke tanah Kanaan dan kamu bekerja di sawah atau di kebun, kamu harus butuh istirahat untuk mengembalikan tenaga kamu kembali. Karena itu, hitunglah tahun di mana kamu bekerja, mulai dari tahun yang pertama, tahun yang kedua, dan seterusnya sampai mendapat tahun yang ketujuh. Nah, di tahun itu stop, jangan bekerja. Kamu dan semua pekerjamu dan tanahmu juga jangan ditanami supaya nanti subur lagi. Nah, adik-adik, kalau sudah 7 kali istirahat, maka sampailah kita kepada tahun yang ke-50. Inilah yang disebut sebagai tahun Yobel, adik-adik. Adik-adik pernah nggak dengar yang namanya tahun Yobel? Dan apa artinya itu tahun Yobel, adik-adik? Nah, pada tahun ini, semua orang dibebaskan. Kita harus berbagi kasih kepada semua orang. Orang kaya harus mengembalikan tanah yang dibeli dari saudaranya ataupun yang dibeli dari orang lain, adik-adik. Ya, luar biasa ya, adik-adik. Supaya semua orang punya tanah lagi untuk ditempati tinggal dan mencari makanan. Nah, perintah yang kedua, adik-adik, yaitu kamu harus menyembah kepada Tuhan saja dan hidup menurut kehendaknya. Maka Tuhan akan memberkatimu, bahkan memberi hujan supaya tanahmu subur dan menghasilkan makanan yang banyak sekali. Bahkan janji Tuhan, kamu akan dipenuhi dengan kedamaian. Ingat, akulah Tuhan yang membebaskan kamu dari perbudakan. Tetapi jika kamu tidak taat dan tidak melakukan apa yang aku kehendaki atau apa yang Tuhan kehendaki, maka kamu tidak akan aman. Wah, adik-adik, luar biasa ya. Itu janji Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, itulah perintah yang kedua, adik-adik. Nah, adik-adik, perintah yang ketiga, jika kamu berjanji atau bernasar, harus ditepati. Misalnya, adik-adik dikasih persembahan sama papa, mama, 2.000, tidak boleh dikurangi. Harus dikasih masuk seberapa yang dikasih oleh papa, mama. Demikian pun, kalau berjanji, tidak boleh diingkari, adik-adik. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi anak yang setia. Nah, adik-adik, demikian pula perintah Tuhan.
Dan semua ini disampaikan Musa kepada umat bangsa Israel, dan bangsa Israel pun melakukannya dengan sangat baik adik-adik. Nah, adik-adik, Tuhan mau agar kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan mau kita tetap taat dan setia kepadanya. Karena Tuhan kita itu adalah Allah yang setia. Dia selalu mengasihi dan menyayangi kita, dan selalu memberkati, dan bahkan Dia selalu menepati janjinya adik-adik. Nah, demikian pun kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita dan benar adanya di Alkitab. Amin. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Kita berdoa sama-sama ya. Kita mulai. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Adik-adik juga persiapkan Alkitabnya ya, dibantu oleh papa mamanya untuk membuka Alkitabnya, dan kita membaca sama-sama dari Imamat, Perjanjian Lama, Imamat pasal 27, ayatnya yang ke-28. Adik-adik sudah dapat? Kita baca ya sama-sama. Akan tetapi segala yang sudah dikhususkan oleh seorang bagi Tuhan dari segala miliknya, baik manusia atau hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual dan tidak boleh ditebus, karena segala yang dikhususkan adalah maha kudus bagi Tuhan. Amin. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan cerita tadi yang mengajarkan kita semua untuk setia. Contoh dari setia itu apa sih adik-adik? Nah, contoh dari setia itu adalah berdoa. Nah, adik-adik semua harus setia untuk berdoa. Ya, berdoa tidak usah diwakilkan oleh mama, papa, atau kakak, atau adik, tetapi kita sendiri yang harus berdoa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, It's me, oh Lord. It's me, oh Lord, standing in the need of rain. It's me,
pasti sudah tidak sabar untuk memberikan berkatnya semua untuk Tuhan pada hari Minggu ini. Nah, kita akan memberikan berkat kita yang diberikan dari Tuhan melalui persembahan. Nah, di dalam Tawarik 31 ayat 12a dikatakan bahwa dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan perpuluhan dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Mari adik-adik kita membawa persembahan kita sambil kita bernyanyi berlimpah sukacita. Berlimpah suka cita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah suka cita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah SUKACITA. Berlimpah SUKACITA di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah SUKACITA di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa syafaat. Adik-adik di rumah, lipat tangan yang duduk bagus, kita mau berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberkati kami, mengasihi kami, lewat ibadah kami pada saat ini. Tuhan sudah memberikan kepada kami kesempatan yang indah untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa setia kepada-Mu. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk melakukannya sehingga kami tetap setia kepada-Mu. Terima kasih juga ya Tuhan, lewat ibadah kami ini kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini sehingga boleh digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa di surga, kami mau berdoa juga ya Tuhan, buat anak-anak sekolah minggu-Mu ya Tuhan. Berikan senantiasa kesehatan, sukacita, di mana ya Tuhan, pada saat ini mereka sudah mulai sekolah walaupun masih dari rumah Tuhan. Tapi kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa memberkati anak-anak sekolah minggu-Mu sehingga mereka tetap sehat, tetap semangat untuk belajar ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami. Tuhan kiranya juga senantiasa memberkati, mengaruniakan senantiasa kesehatan, hikmat sehingga mereka tetap setia di dalam menjaga dan mendidik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman kami Alfon yang dimana Tuhan sudah memberkati di dalam perawatannya sehingga biarlah ya Tuhan untuk pemulihannya, berkati Tuhan sehingga semakin pulih, sehat kembali dan dia boleh kembali untuk senantiasa setia kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk tim multimedia ya Tuhan yang tetap setia di dalam
pelayanan ini ya Tuhan bersama dengan kami. Tuhan juga senantiasa memberkati mereka, karuniakan kesehatan yang baik ya Tuhan, kesabaran, sehingga mereka tetap setia di dalam pelayanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa ya Tuhan Yesus, buat kakak-kakak pembimbing yang tetap setia di dalam membimbing kami adik-adik sekolah minggumu, walaupun masih dari tempat ini ya Tuhan, tetapi kami tetap berdoa, karuniakan kami senantiasa kesehatan Tuhan, sehingga kami tetap setia juga kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, inilah ungkapan syukur kami, ampuni salah dosa kami ya Tuhan, dan terima doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya adik-adik, mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kakak undang kita semua bangkit berdiri. Tapi sebelum itu, kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari Mazmur 117, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat, kita melakukan Bapa terima kasih. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, mengakhiri ibadah kita akan menyanyi Shalom Teman. Shalom teman, shalom teman, shalom, shalom. Tuhan sertamu sampai bertemu. Shalom, shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Dadah. Dadah.